Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita mengaji kitab Durratun Nasikhin fil Wa'di wal Irsyadi karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khuwairidi dengan Shahifah atau halaman 207 dengan tema yaitu keutamaan bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shoma salasata ayyamin min awali Sya'ban wa salasatan min awsatihi wa salasatan min akhiri kataballahu lahu syawaba sab'ina nabiyyan. Masyaallah, subhanallah. Wa kana kaman abadallahu ta'ala sab'ina aman wa in mata fi tilka sanati mata syahidan. Wa qala nabiyyu alaihi salatu wassalam man adzama sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'ati wa amsaka nafsu anil maksiati ghafarallahu ta'ala dunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amradi kulliha. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, diriwayatkan dari Nabi Muhammad, sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi berkata, siapa yang puasa 3 hari pada awal dari bulan Sya'ban dan 3 hari di tengah bulan Sya'ban dan 3 hari di akhir bulan Sya'ban, maka Allah subhanahu wa ta'ala menulis kepadanya yaitu pahala 70 nabi. Masya Allah, subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Wah, dan juga orang tersebut, orang yang mau berpuasa di bulan Sya'ban, maka orang tersebut seperti orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dalam jangka waktu 70 tahun. Dan jika seseorang mati di tahun itu, di mana orang tersebut mengagungkan bulan Sya'ban, melaksanakan puasa di bulan Sya'ban, maka orang tersebut adalah orang yang mati syahid. Subhanallah. Dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan amal dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang menjaga dari maksiat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya dan orang tersebut diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam tahun itu, yaitu diamankan dari beberapa bala, beberapa penyakit, semua penyakit-penyakit diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Sya'ban kesempatan untuk kita semua. Pada bulan ini yaitu bulan Sya'ban, kita semua diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua supaya yaitu bisa mengagungkan bulan Sya'ban, kemudian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan taat kepada Allah dan menjaga maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah dengan apabila kita semua menghormati bulan Sya'ban, mengagungkan bulan Sya'ban, takwa kita di bulan Sya'ban menunjukkan apresiasi kita adalah apresiasi syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada tahun ini juga tahun yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bala, dari bencana, dari musibah, dari penyakit, banyak penyakit, seluruh bermain penyakit insya Allah akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan barokahnya kita semua mengagungkan bulan Sya'ban. Amin Allahumma amin. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka agungkanlah kita semua supaya kita semua bisa mengagungkan bulan Sya'ban, bulan yang menjadi perantara menuju bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, dan berkah serta kita semua bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Walidah qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatal idaini wa lailatal nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu khina tamutu al-qulubu. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha, dan siapa yang menghidupkan nisfu Sya'ban,
yaitu tanggal pertengahan malam 15 bulan Sya'ban, maka hatinya tidak akan mati seperti ketika mati hati-hati, ketika hati-hati pada mati. Maka siapa yang menghidupkan ibadah pada nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak mati, termasuk orang yang hati yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat nanti kita semua bertemu dengan nisfu Sya'ban atau setengahnya bulan Sya'ban, yaitu tanggal malam 15 Sya'ban, maka kita semua hidupkan rumah-rumah kita untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan rumah-rumah kita, musola, masjid, surau, pesantren, dan tempat-tempat untuk bisa kita semua bisa berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinarilah semuanya di tempat teman manapun dengan sinar Allah Subhanahu wa taala, yaitu sinar zikir dan sinar membaca Al-Qur'an, sehingga dengan barokahnya nisfu Sya'ban, hati-hati kita adalah hati yang bercahaya, hati yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruya an Atha bin Yasar radhiyallahu anhu annahu qala ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi Sya'ban. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sumbernya dari Atha bin Yasar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu malam setelah malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada malam nisfu Sya'ban. Artinya adalah malam yang paling utama hanyalah setelah Ramadan adalah malam nisfu Sya'ban. Kita semua kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita takdim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita isi dengan membaca istighfar, tasbih, tahmid, takbir, dan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita isi pada malam nisfu Sya'ban dengan membaca Al-Qur'an, membaca surat Yasin. Kita isi pada malam nisfu Sya'ban, yaitu kita agungkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita kumandangkan bacaan-bacaan Al-Qur'an di malam nisfu Sya'ban. Maka malam nisfu Sya'ban adalah malam yang paling utama setelah malam Ramadan, setelah malam Lailatul Qadar. Subhanallah, malam yang paling utama setelah malam Lailatul Qadar hanyalah malam nisfu Sya'ban. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini para tabi'in, orang yang anut kepada para sahabat, itu mereka adalah semua adalah mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Wa kana at-tabi'una min ali Syami ka Khalid bin Ma'dana wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairihim wa ghairihim rahimahumullah yu'azzimunaha wa yastahiduna bil ibadati fiha. Maka para tabi'in, yaitu para orang yang mengikuti para sahabat dari para tabi'in, dari penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, dan Luqman bin Amir dan lain-lainnya, para tabi'in, mereka semua adalah orang-orang yang mengagungkan, mereka semua adalah orang-orang yang mengagungkan pada malam nisfu Sya'ban. Mereka semua adalah ijtihad atau sungguh-sungguh ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Subhanallah. Falama ishtahara dzalika anhum fil buldani ikhtalafa an-nasu fi dzalika faminhum man qabilahu minhum wa wafaqahum ala ta'dhimihim walakin aksar ulama min al-Hijazi angkaru dzalika. Tetapi menurut ulama al-Hijaz beringkar atau tidak setuju atau ingkar hal tersebut, di mana para manusia satu dengan yang lain di berbagai penjuru dunia, penjuru negara, sebagian mereka adalah orang yang mengagungkan, sebagian mereka adalah orang yang mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Sebagian mereka adalah orang yang setuju untuk bisa mengagungkan pada malam nisfu Sya'ban. Tetapi sebagian ulama yang lain, yaitu ulama ahli Hijaz, yaitu ulama-ulama yang Hijaz, tidak setuju mengagungkan pada malam nisfu Sya'ban. Wa qalu dzalika kullu bid'atun. Ulama Hijaz mengatakan mengagungkan pada malam nisfu Sya'ban adalah salah satu adalah bid'ah. Wal haqqu anal mu'mina idastawala fi tilka lailati al khassati ba'al ibadati minas sholati wat tilawati wa dzikri wa du'ai yajuzu wa yukrahu. Dan mereka semua, yaitu penduduk Hijaz, ulama Hijaz, mereka memperbolehkan dan tidak memakruhkan. Mereka semua mengatakan, sebagian mereka semua mengatakan hal tersebut adalah bid'ah, sedangkan yang hak, yang sesungguhnya,
bahwasanya orang mukmin apabila ia adalah orang yang sibuk pada malam, yaitu malam nisfu Sya'ban, dengan amalan yang khusus pada malam itu, dan beberapa jenis ibadah-ibadah seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, zikir dan doa, maka yang hak adalah boleh saja dan tidak dimakruhkan. Kan kita semua para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua supaya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Wa amal istima'u fiha fil masajid wal jawami li sholatin nafilati bil jamaati al qasirati kama huwa al mudatu fi zamanina fayukrahu. Wa hadha qaulul Auza'i imamu ahli Syami wa alimihim wa faqihim. Menurut ucapan pendapat Imam Auza'i, Imam ahli Syam, dan orang-orang yang alim, orang yang faqih, orang memahami ilmu agama, orang ahli Syam mengatakan makruh apabila seseorang itu berkumpul bersama di dalam masjid, di dalam perkumpulan untuk melaksanakan sholat nafilah, sholat sunat dengan berjamaah, seperti yang terbiasa yang ada di zaman kita. Mereka semua berkumpul bersama pada malam nisfu Sya'ban, maka hal tersebut menurut Imam Auza'i dan imam penduduk ahli Syam adalah makruh. Wa qada israju suruji al-qasirati fil masajid. Begitu juga makruh adalah menghidupkan lampu-lampu yang banyak di dalam masjid-masjid. Kemudian wa iqadul qanadili al-qasirati fil jawami mi fi tilkalalati la yajuz. Begitu sebaliknya, menghidupkan lampu-lampu yang banyak di dalam tempat-tempat berkumpulnya manusia pada malam itu adalah tidak boleh. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita semua orang Islam, marilah kita, yaitu kita hidupkan malam-malam nisfu Sya'ban untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban untuk kita semua bisa istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban kita semua sucikan hati kita, bersihkan niat kita, tingkatkan amal kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa manfaatnya, barokahnya malam nisfu Sya'ban kita semua, supaya diselamatkan dari beberapa bala bencana dan penyakit-penyakit. Dengan barokahnya kita mengagungkan bulan Sya'ban, kita bertakwa dan taat kepada Allah, terutama kita semua menghidupkan pada malam nisfu Sya'ban. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan dan keberkahan untuk kita semua, dan semoga Allah juga nanti kita semua bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.